Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Engki Ridofo dari PAIG dengan NIM 21222237 ingin menjawab pertanyaan tentang Keminangkabauan, yaitu soal tentang UTS. Adapun soal yang pertama adalah mengapa adat Minangkabau menganut sistem matrilineal. Dalam budaya adat Minangkabau ditetapkan bahwa silsilah keturunan mengambil dari garis keturunan ibu, yakni sistem matrilineal. Sistem ini ditujukan agar kecintaan dan kekaguman ataupun penghargaan kepada kaum wanita selalu hidup dalam jiwa kaum lelaki. Dengan prinsip ini, seorang anak secara otomatis akan mengambil suku ibunya. Dan juga dapat diartikan bahwa garis keturunan ini juga mempunyai penerusan pada harta warisan, di mana seorang anak akan memperoleh warisan menurut garis ibunya. Dan di dalam sistem matrilineal ini, kesejahteraan seorang anak akan menjadi tanggung jawab bersama di dalam keluarga, yakni dalam keluarga ibu. Dalam sistem ini yang akan dipimpin oleh seorang mama ataupun saudara dari ibu. Jadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa mengapa adat Minangkabau menganut sistem matrilineal. Alasan yang utamanya adalah untuk menjaga kecintaan dan penghargaan terhadap kaum wanita, agar penghargaan dan kecintaan itu selalu tumbuh di dalam jiwa lelaki terhadap wanitanya. Selanjutnya adalah soal yang kedua. Soalnya adalah jelaskan sistem kekerabatan orang Minangkabau. Orang Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal, yaitu menurut garis keturunan ibu. Sistem matrilineal ini yang secara otomatis akan turun kepada anaknya. Contohnya, seorang ibu menganut suku Melayu, dan secara otomatis anak yang dilahirkannya oleh ibu tersebut akan menganut suku Melayu tersebut juga. Dan dalam suku ini, kesejahteraan seorang anak merupakan tanggung jawab besar dari keluarga ibu, yang akan dipimpin oleh seorang mama atau saudara laki-laki dari ibu, seperti adik ataupun kakak laki-laki dari seorang ibu. Selanjutnya adalah soal yang nomor 3. Jelaskan filosofi rumah gadang beserta jenisnya dan filosofi rangkiang beserta manfaatnya. Rumah gadang adalah bukan berarti secara hanya melambangkan kebesaran rumah, tetapi rumah gadang juga digunakan sebagai tempat tinggal. Dan di dalam rumah gadang itu terdapat juga maknanya, yaitu sebagai alam terkembang menjadi guru. Dan rumah gadang ini dibangun berdasarkan patokan terhadap bukit barisan. Adapun jenis-jenis rumah gadang adalah yang pertama, rumah gadang Bagonjong Limo. Yang kedua, rumah gadang Bagonjong 6. Yang ketiga, rumah gadang Batingke. Yang keempat, rumah gadang Baanjuang. Yang kelima, rumah gadang Surambi Pape. Yang keenam adalah rumah gadang Gajah Muharam. Selanjutnya adalah filosofi dari rangkiang. Rangkiang juga berfungsi sebagai tempat untuk menghilangkan nilai gizi buruk, atau sesuatu yang disimpan di dalam rangkiang akan menambah nilai gizinya. Dan fungsi rangkiang selanjutnya juga untuk sebagai hiasan di depan rumah secara duniawi. Adapun jenis-jenis dari rangkiang adalah yang pertama, rangkiang setinjau lawi. Yang kedua, rangkiang kecil. Yang ketiga, rangkiang sibayau-bayau. Dan yang keempat adalah rangkiang setenggang lapa. Selanjutnya adalah soal yang ketiga. Sebutkanlah lembaga pendidikan Islam yang ada di Minangkabau. Lembaga pendidikan Islam yang ada di Minangkabau yang paling tua adalah surau. Surau ada di Minangkabau, telah ada sebelum Islam datang ke Minangkabau. Dan dengan hadirnya Islam di Minangkabau, maka dengan adanya proses islamisasi dan tidak mengubah namanya menjadi lain, dengan nama yang tetap, yaitu surau. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa
Lembaga pendidikan yang tertua dan yang ada di Minangkabau adalah surau.